Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anik Bariroh, NIM U2019-2021 dari kelas IH1 semester 5, UIN Khas Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum syar'i, taklifi, dan wad'i. Hukum syar'i, taklifi, dan wad'i. Hukum taklifi yaitu hukum yang mengandung perintah, larangan, atau memberi pilihan terhadap seorang mukallaf atau melakukan suatu atau tidak berbuat. Hukum wad'i yaitu aturan yang mengandung ketentuan bahwa suatu merupakan sebab bagi suatu yang lain, atau menjadi syarat baginya, atau menjadi penghalang baginya. Perbedaan hukum taklifi dan hukum wad'i. 1. Taklifi yaitu langsung berkaitan dengan perbuatan mukallaf, pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan mukallaf. Yang kedua, wad'i tidak berkaitan secara langsung dengan perbuatan mukallaf, tidak selamanya berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Macam-macam hukum taklifi. Yang pertama, ijab yaitu khitab yang berisi tuntunan yang mesti dikerjakan atau dilakukan, dan hukumnya disebut wajib, yaitu apabila dilakukan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Contohnya seperti mengerjakan sholat 5 waktu, mengeluarkan zakat, dan puasa. Yang kedua yaitu tahrim, yaitu khitab yang berisi larangan dan mesti ditinggalkan hukumnya adalah haram, yaitu pekerjaan yang apabila dilakukan mendapat dosa dan apabila ditinggalkan mendapat pahala. Contohnya larangan tidak melakukan zina, tidak membunuh dengan tanpa hak. Yang ketiga, nadab, yaitu khitab yang berisi tuntunan yang tidak mesti dituruti dan hukumnya sunnah, yaitu segala sesuatu pekerjaan yang apabila dilakukan akan mendapat pahala, tetapi apabila ditinggalkan tidak akan mendapat dosa. Contohnya seperti mengerjakan sholat gerhana, sholat sunnah lainnya. Yang keempat, karohah, yaitu khitab yang berisi larangan yang tidak mesti dijauhi dan hukumannya dinamakan makruh, yaitu orang yang meninggalkannya akan mendapat pahala, tapi orang yang mengerjakannya tidak mendapat dosa. Contohnya merokok, memakan makanan yang menimbulkan bau yang tidak sedap. Yang kelima, yaitu ibahah, yaitu khitab yang berisi kebolehan memilih antara berbuat atau tidak berbuat. Hukumnya dinamakan mubah. Secara umum, mubah ini juga dinamakan jaiz atau halal. Contohnya seperti main bola, duduk-duduk, dan bersiul. Selanjutnya, hukum wad'i. Macam-macam hukum wad'i, yaitu yang pertama sebab. Yang dimaksud dengan sebab adalah segala sesuatu yang dijadikan oleh syar'i sebagai alasan bagi ada atau tidak adanya hukum, dan tidak adanya sesuatu itu melazimkan adanya hukum. Sebagai contoh, dalam firman Allah Quran Surat Al-Ma'idah, dalam ayat tersebut terkandung 2 hukum. Yang pertama yaitu hukum taklifi, yakni dalam hal ini karena melanggar larangan mencuri. Kedua, terdapat juga hukum wad'i, yakni karena ia mencuri sebagai sebab harus dipotong tangannya. Jadi adanya pencuri memastikan adanya potong tangan. Yang kedua, syarat. Yang dimaksud dengan syarat di sini adalah bahwa tidak adanya sesuatu memastikan tidak adanya hukum, tetapi tidak sebaliknya, yakni adanya sesuatu harus adanya hukum. Sebagai contoh firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 110. Berdasarkan ayat tersebut, zakat hukumnya wajib, namun tidak cukup haul, maka tidak ada hukum wajibnya. Tapi tidak pula cukupnya haul memastikan wajibnya zakat, karena masih bergantung pada hal lain seperti nisab. Dalam hal ini, haul disebut syarat, yakni salah satu syarat wajibnya zakat. Yang ketiga, mani atau penghalang. Yang dimaksud dengan mani adalah segala sesuatu yang dapat meniadakan hukum atau membatalkan hukum. Sebagai contoh, seseorang perempuan yang sedang haid atau nifas dilarang melakukan sholat. Jadi maninya di sini yaitu haid atau nifas. Karena dengan adanya haid atau nifas itu maka tidak ada kewajiban salat atasnya.
Yang keempat, sah dan batal. Secara harfiah, sah berarti lepas tanggung jawab atau gugur kewajiban di dunia, serta memperoleh pahala dan ganjaran di akhirat. Contohnya, sholat dikatakan sah karena dikerjakan sesuai yang diperintahkan syara. Sedangkan batal dapat diartikan tidak melepas tanggung jawab, tidak menggugurkan kewajiban di dunia, dan di akhirat tidak memperoleh pahala. Sebagian ulama menganggap sama antara fasad dan batal, karena batal dan fasad adalah lafaz muradif atau sinonim. Adapun keduanya adalah berlawanan dengan sah. Abu Hanifah membedakan antara batal dan fasad. Batal menurut Abu Hanifah adalah apabila sesuatu yang terlarang itu termasuk bagian atau menyangkut asal dari perbuatan itu sendiri. Seperti melakukan sholat tanpa ruku, sedang ruku itu bagian dari sholat. Dan yang terakhir yaitu azimah dan rukhsah. Rukhsah artinya mudah, ringan. Yang dimaksud di sini adalah perubahan sesuatu dari yang berat pada yang ringan atau yang lebih mudah karena adanya satu sebab terhadap hukum asal. Sebagai contoh, dalam firman Allah Quran Surat An-Nisa ayat 101, ayat tersebut menjelaskan mengenai keringanan pada orang yang sedang dalam perjalanan untuk mengqashar sholatnya. Yang dimaksud di sini adalah apa-apa yang disyariatkan pada mulanya dan tidak tergantung pada suatu uzur atau halangan seperti sholat 5 waktu sebelum ada uzur, puasa Ramadan sebelum ada uzur atau halangan. Demikian pula kewajiban lainnya dinamakan azimah. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.